Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Reza Fajar Satrio. Kali ini saya mau bahas tentang tips bagaimana memilih ekskul yang benar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Muhammad Reza Fajar Satrio. Jangan lupa like, comment, and share. Selamat menonton. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana tips memilih ekskul yang benar, kita harus tahu dulu, harus mengenal yang namanya apa itu organisasi. Nah, organisasi itu adalah seperti yang kita tahu, umumnya organisasi itu adalah kumpulan orang-orang 1, 2, 3 atau lebih yang berkumpul di satu wadah tertentu yang memiliki tujuan dan visi yang sama. Nah, hanya saja ada masalah yang terjadi di zaman sekarang. Banyak generasi muda yang tidak tertarik kembali untuk masuk di dalam organisasi. Mereka berpendapat bahwa organisasi itu adalah wadah yang mulai membosankan, kemudian tidak berinovasi, dan banyak praktek-praktek peloncoan di dalam. Akhirnya anak-anak sekarang, khususnya Gen Z, itu banyak yang sudah tidak tertarik lagi di organisasi. Kalaupun masuk di organisasi, orientasinya adalah money atau money oriented. Orientasinya adalah profit atau keuntungan. Sudah tidak lagi berfokus dan lokus kepada pengembangan diri. Nah, masalah berikutnya adalah melihat fenomena seperti itu, akhirnya generasi sekarang, anak-anak muda sekarang merasa bahwa organisasi itu sudah tidak penting lagi karena tidak menjamin masa depan, tidak memberikan benefit untuk mereka, dan rata-rata bilang itu buang waktu. Nah, apakah seperti itu, teman-teman? Nah, berikut penjelasannya. Nah, fenomena yang terjadi sekarang, melihat anak muda banyak yang mulai kurang tertarik dengan organisasi. Sebenarnya masalahnya itu kadang kita tidak berpikir dulu, kita tidak menyaring dulu apakah benar-benar saya ini akan masuk di ekskul atau di organisasi itu. Nah, makanya perlu teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri sebelum masuk di organisasi yang kalian suka. Nah, bagaimana sebenarnya cara tips untuk bisa memilih ekskul yang benar? Jadi yang pertama, adik-adik cukup menentukan tujuan. Jadi apa yang kalian mau dari organisasi itu? Bisa mungkin untuk mengembangkan skill, atau misalnya bisa mendapatkan pengalaman yang baru. Hanya saja fakta di lapangan itu, kalau anak-anak usia SMP, SMA, rata-rata orientasi mereka masuk di organisasi itu karena ingin mengetahui hal baru, karena penasaran, karena ingin menambah pengalaman mereka. Nah, yang berikutnya adalah biasanya karena mungkin orientasinya bukan untuk pengembangan diri. Biasanya mungkin karena ada yang dia suka di organisasi itu. Misalnya mungkin ada yang ganteng atau ada yang cantik di wadah itu, makanya dia masuk dan terjebak di organisasi yang sebenarnya dia tidak mau masuk seperti itu. Nah, kemudian masih banyak lagi alasannya. Hanya saja saya ingin berbagi bagaimana tips untuk bisa memilih organisasi yang tepat menurut kalian semua, kita semua. Nah, jadi mungkin yang pertama, tetapkan dulu tujuan. Jadi tujuan kalian masuk ini apa? Jadi kalian mau dapatkan apa? Apakah mau dapatkan ketuanya, atau mau dapatkan sekretarisnya, atau mau mendapatkan pengalaman baru, experience yang baru, pengembangan diri yang baru. Nah, adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwa zaman sekarang percepatan itu sangat terasa. Jadi kalau kita tidak berproses dalam satu wadah organisasi, itu kita akan ketinggalan. Nah, organisasi itu banyak, teman-teman. Nah, kalian bisa masuk di organisasi sosial,
LSM, LBH, atau di organisasi yang olahraga bisa, seni bisa, dan segala macam. Apapun itu yang kalian rasa bermanfaat untuk kalian. Jadi yang pertama, seperti tadi, tetapkan tujuannya. Jadi tujuan kalian masuk di organisasi itu untuk dapatkan apa? Ingat teman-teman, berorganisasi itu bukan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Kalau kalian mau mendapatkan keuntungan, kalian bisa berbisnis, bukan berorganisasi. Karena wadah organisasi itu adalah wadah pembelajaran, wadah kalian untuk mengembangkan diri, bukan mengembangkan isi dompet. Nah, setelah kalian sudah menentukan tujuan kalian masuk di eskul itu untuk apa, selanjutnya kalian harus mengidentifikasi minat dan bakat kalian di mana. Nah, kalian minatnya apa? Bakatnya apa? Kalau biasanya yang terjadi di lapangan, anak-anak itu lebih memilih masuk dulu ketimbang berpikir dulu kira-kira minat saya di mana, bakat saya di mana. Nah, makanya penting kalian untuk mencari tahu dulu minatnya di mana. Bisa kalian searching atau diskusi dengan teman-teman, kalian bisa tanya orang tua, guru-guru, dan orang yang lebih berpengalaman di bidangnya. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah mengidentifikasi minat dan bakat kalian, kalian perlu mengetahui komitmen waktu. Nah, jadi yang berikutnya adalah lihat waktu kalian. Dalam waktu kita 24 jam di selain sekolah, kira-kira organisasi mana yang bisa kita masuki, yang bisa mengisi waktu. Jadi kalau kita mau masuk di seluruh organisasi kayaknya tidak mungkin. Jadi kita harus memilih mana yang prioritas dulu dan bisa memanfaatkan waktu sehingga waktu kita di organisasi itu bisa betul-betul maksimal. Nah, yang berikutnya teman-teman, kalian harus melihat fasilitas dan sumber dayanya. Nah, karena fasilitas dan sumber daya itu berpengaruh terhadap diri kita yang sedang berproses di organisasi itu. Jadi kalau teman-teman memilih organisasi kemudian tidak mempertimbangkan fasilitas dan sumber dayanya, teman-teman biasanya tidak akan dapat apa-apa. Makanya teman-teman harus melihat fasilitas dan sumber dayanya di dalam organisasi itu apa. Nah, sumber daya itu ada dua, ada sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya alam atau perangkatnya. Nah, sumber daya manusia bisa kalian lihat, contohnya maksudnya adalah kalian harus lihat siapa-siapa yang ada di dalam organisasi itu. Kemudian peralatan perangkat apa saja yang bisa mendukung komunitas itu dan mampu membuat kalian itu berkembang melalui fasilitas dan sumber daya yang ada di dalam wadah itu. Nah, selanjutnya teman-teman, organisasi itu adalah wadah kita untuk berproses. Tentunya teman-teman, kita juga perlu penting untuk memilah organisasi mana yang akan kita geluti, tergantung dari kebutuhan kita. Makanya pertanyaan di awal itu penting, kalian harus mengetahui tujuan kalian masuk di organisasi itu. Apa tujuan kalian masuk di organisasi? Kemudian manfaat seperti apa yang kita bisa dapatkan ketika kita masuk di organisasi itu. Tentunya kita tahu manfaat-manfaat berorganisasi, teman-teman. Penting sekali kita punya pengalaman berorganisasi, karena dengan berorganisasi yang pertama kita belajar untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Kita belajar untuk bisa memanajemen, bisa mengatur dan mengurus orang banyak. Yang kedua adalah kita mendapatkan melatih skill public speaking kita. Jadi dimanapun organisasi itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan diajarkan untuk berbicara di depan umum, presentasi di depan ketua, sekretaris, dan anggota-anggota yang lain. Kemudian kita diharuskan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Nah, jadi teman-teman, dalam menyampaikan ide dan gagasan, teman-teman butuh jam terbang untuk bisa berbicara di depan umum, bisa berdiskusi dengan orang lain. Jadi pilih organisasi yang mampu melatih dan mengarahkan teman-teman untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, dan bisa mempraktekkan dan menghasilkan karya teman-teman di
setiap organisasi atau di organisasi yang kalian pilih. Jadi mulai dari sekarang benahi tujuan kita untuk masuk dalam organisasi. Dan yang terakhir teman-teman, bahwa di era sekarang tentunya bukan hanya legalitas sekolah yang kita butuhkan, tapi kita juga butuh skill. Nah, dari skill itu kita bisa mampu menghasilkan karya-karya, dan dari karya-karya itu kita bisa membangun relasi, dan relasi-relasi itulah yang akan bisa membantu kita menunjang kehidupan kita di masa depan. Jadi teman-teman, bijaklah, pintarlah, cerdaslah untuk memilih organisasi di mana kalian belajar. Jangan lupa tetap berproses dan sampai ketemu di puncak kesuksesan. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk kali ini sharing kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Sampai ketemu di konten berikutnya. Kak. Jangan lupa like, comment, and share.